Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Siti Khotijah. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1 dalam demonstrasi kontekstual tentang micro-teaching pembelajaran. Yuk kita simak bersama. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi IPAS Bab 1, Tumbuhan, Sumber Kehidupan di Bumi, Bagian A, Bagian Tubuh Tumbuhan. Baik anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang tumbuhan. Pasti kalian semua sudah sering kan melihat tumbuhan yang ada di sekitar rumah, tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Ada tumbuhan apa? Contohnya, siapa yang bisa jawab? Iya, betul. Ada tumbuhan mangga, ada tumbuhan kelapa, ada tumbuhan jambu, dan lain sebagainya. Sekarang, Bu Guru akan menjelaskan tentang pengertian tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang mudah dijumpai di lingkungan sekitar. Tumbuhan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tanaman hias dan tanaman buah. Yang tadi kalian sebutkan itu adalah contoh dari tanaman buah. Kalau tanaman hias, siapa yang di rumahnya punya bunga-bunga, yang ibunya sering menanam bunga? Pasti ada kan? Nah, itu merupakan contoh dari tanaman hias. Contohnya misalnya seperti bunga sepatu, bunga anggrek, dan lain sebagainya. Tanaman hias ini adalah tanaman yang ditanam dengan tujuan memberikan kesan indah. Jika kalian menaruh tanaman dan bunga-bunga di rumah, jadi rumahnya akan terkesan indah, ya kan? Sementara itu, tanaman buah merupakan tumbuhan yang menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Seperti buah mangga, buah jambu, ini bisa kalian konsumsi. Itu adalah pengertian dari tumbuhan hias dan tumbuhan buah. Nah, tadi kita sudah tahu apa itu pengertian dari tumbuhan. Sekarang kita akan belajar tentang apa saja bagian-bagian tumbuhan itu. Ada yang tahu apa saja sih bagian-bagian dari tumbuhan itu? Ada yang bisa jawab? Iya, betul. Ada batang, ada akar, daun, bunga, dan buah. Itu merupakan bagian-bagian dari tumbuhan. Ada 5. Ada apa saja tadi? Ada batang, akar, daun, bunga, dan buah. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, kita membahas tentang akar. Anak-anak pasti sudah pada pernah melihat akar kan? Sudah tahu akar. Akar ini umumnya terdapat pada bagian bawah tumbuhan. Akar dibedakan menjadi akar tunggang dan akar serabut. Kalian lihat gambar di sebelah. Gambar yang paling atas merupakan contoh gambar dari akar serabut. Ibu mau tanya, apa ya contoh tumbuhan yang mempunyai akar serabut? Contoh tumbuhan yang mempunyai akar serabut adalah tumbuhan kelapa, tumbuhan pinang, bayam, dan lain sebagainya. Kemudian gambar yang di bawahnya ini merupakan contoh gambar dari akar tunggang. Tumbuhan yang memiliki akar tunggang adalah tumbuhan mangga, tumbuhan jambu, dan lain sebagainya. Akar tunggang mampu menyimpan berbagai macam bahan makanan yang berasal dari proses penyimpanan sehari-hari, unsur hara, dan air. Sedangkan akar serabut berfungsi sebagai penopang tanaman monokotil supaya bisa tumbuh dengan kokoh. Nah, itu tadi merupakan contoh akar tunggang dan akar serabut. Sekarang Ibu menjelaskan tentang fungsi dari akar. Fungsi akar ini antara lain, yang pertama, mengisap air dan mineral dari tanah dan meneruskannya ke batang. Yang kedua, menegakkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Dan yang ketiga, menyimpan cadangan makanan, misalnya ubi jalar, lobak, dan wortel.
Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang batang. Batang ini adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang menjadi tempat tumbuhnya cabang dan ranting. Pada batang tumbuhan dikotil terdapat kambium yang menyebabkan tumbuhan jenis ini dapat bertambah besar, tinggi, dan bercabang. Sebaliknya, tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium sehingga ukurannya cenderung lebih kecil. Itu adalah perbedaan dari batang dikotil dan batang monokotil. Tadi kita sudah melihat tentang pengertian dari batang. Selanjutnya ini adalah fungsi batang. Fungsi batang yang pertama, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Di mana seperti kita lihat bahwa daun, bunga, dan buah ini melekat pada batang. Dan yang kedua, jalan untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Yang ketiga, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Dan yang keempat, menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tebu dan sagu. Tumbuhan tebu dan sagu ini menyimpan cadangan makanannya pada bagian batang. Yang ketiga, kita akan membahas tentang daun. Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan zat makanan melalui proses fotosintesis. Daun terdiri atas tulang daun, helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Bentuk daun pada tumbuhan dikotil dan monokotil berbeda. Pada tumbuhan dikotil, tulang daunnya menyirip seperti pada daun mangga, jambu, dan nangka. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, tulang daunnya sejajar seperti pada jenis rumput-rumputan. Sekarang kita akan membahas tentang bunga. Kalian pasti sudah pada sering melihat bunga kan? Bunga ini memiliki warna yang beragam, memiliki warna yang cantik-cantik sekali. Sekarang kita akan bahas bagian-bagian bunga yang lengkap. Bagian-bagian bunga yang lengkap, yang pertama ada tangkai untuk menghubungkan bunga dengan batang. Yang kedua, kelopak sebagai pembungkus bunga sebelum mekar. Yang ketiga, ada mahkota sebagai perhiasan yang menentukan keindahan bunga. Yang keempat, ada benang sari sebagai alat perkembangbiakan jantan. Dan yang kelima, ada putik sebagai alat perkembangbiakan betina. Nah, ketika putik dan benang sari bertemu, terjadi penyerbukan yang dapat menghasilkan buah. Proses penyerbukan ini dapat dibantu dengan air, angin, dan serangga, sehingga proses penyerbukan ini dapat terjadi dan menghasilkan buah. Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas bagian terakhir dari tubuh tumbuhan. Ada apa? Iya, ada buah. Kalian pasti sudah sering kan memakan buah-buahan. Ada banyak sekali macam buah-buahan. Ada semangka, ada mangga, apel, nanas, apalagi jeruk, dan sebagainya. Buah ini adalah produk yang tumbuh dari tanaman yang berbunga. Fungsi buah adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai tempat biji. Buah yang kalian makan ini merupakan cadangan makanan dari tumbuhan. Dan ketika kalian memakan buah-buahan, kalian pasti menemukan biji kan di dalamnya, seperti kalian memakan buah jeruk, kalian memakan buah apel, kalian memakan buah mangga, di dalamnya terdapat apa? Terdapat biji. Buah ini sebagai tempat penyimpan biji. Itu adalah pengertian dari buah. Demikian penjelasan dari Bu Guru tentang bagian tubuh tumbuhan. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.